Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis spesial dalam jurnal, analisis spesial korelasi dan tren kasus TB paru BTA positif menggunakan web sistem informasi geografis di Kota Kendari tahun 2013 sampai 2015. Yang mana kelompok kami beranggotakan Mutiara Hendi Farshilah, Rifa Salsabila, Ayu Purnama, Alvina Damayanti, Naura Mufidah Sultani, Divert Raini, Arum Dirta Diana, Salma Winda Ufa, Rida Putri Gunawan, Rafika Tri Lestari, Abu Zar Al-Ghifari, Febri Valencia, dan Cindy Maulani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis masalah, yang kedua ada metode, yang ketiga temuan yang didapat, yang keempat ada kesimpulan. Nah, dalam melakukan analisis masalah, maka kita perlu menyiapkan pertanyaan peneliti untuk memecahkan masalah ini. Dalam hal ini, kelompok kami menemukan ada 6 masalah yang harus dipecahkan. Yang pertama, apakah peningkatan kasus TB paru BTA positif dipengaruhi oleh persebaran kepadatan penduduk? Yang kedua, apakah peningkatan kasus TB paru BTA positif dipengaruhi oleh persebaran jumlah keluarga miskin? Yang ketiga, apakah peningkatan kasus TB paru BTA positif dipengaruhi oleh jenis kelamin seseorang? Yang keempat, apakah usia produktif 15-44 tahun menjadi kelompok umur yang rentan terkena kasus TB paru BTA positif? Yang kelima, apakah terdapat kolerasi antara persebaran kepadatan penduduk dan jumlah keluarga miskin dengan kasus TB paru BTA positif? Yang keenam adalah mengapa kasus TB paru BTA positif paling tinggi insidennya di Kecamatan Kendari Barat. Pada jurnal penelitian tersebut merupakan penelitian korelasi ekologi dengan pendekatan sosial. Dengan pendekatan spasial, metode yang digunakan pada analisis tersebut adalah metode Cummins cluster secara sistem komputerisasi. Selanjutnya adalah kepadatan penduduk. Nah, dari metode yang sudah dilakukan, maka didapatkan hasil pada tahun 2013. Wilayah yang sangat padat yaitu adalah Kecamatan Kadia dengan kepadatan sebesar 6.336 jiwa per kilometer kuadrat. Begitu pula di tahun 2014 dan tahun 2015 hasil menunjukkan tetap sama. Selanjutnya yang kedua ada keluarga miskin. Menurut metode yang tadi didapatkan dari gambar peta jumlah keluarga miskin di Kota Kendari tahun 2013 sampai 2015 didapatkan hasil yaitu pada tahun 2013 jumlah keluarga miskin tertinggi berada di Kecamatan Kendari. Sementara pada tahun 2014 dan 2015 jumlah keluarga miskin tertinggi yaitu di Kecamatan Kendari dan Abeli. Selanjutnya adalah kasus TB paru BTA positif. Berdasarkan analisis klaster dengan metode Cummins cluster tadi, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pada tahun 2013, risiko kasus TB paru BTA positif itu yang tertinggi berada di Kecamatan Kendari Barat. Lalu pada tahun 2014, kasus TB paru BTA positif itu tuh yang tertinggi pada Kecamatan Poasian. Lalu pada tahun 2015, risiko TB paru BTA positif itu yang tertinggi pada Kecamatan Puuwatu. Ada beberapa temuan yang didapatkan kelompok kami di dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu umur, di mana hasil dari tren penyakit TB paru BTA positif di Kota Kendari dari tahun 2013 sampai 2015 menunjukkan bahwa kelompok umur yang paling rentan untuk menderita TB paru BTA positif yaitu pada usia produktif seseorang, kemudian akan menurun pada usia lansia. Selanjutnya itu adalah jenis kelamin. Hasil dari tren penyakit TB paru BTA positif di Kota Kendari bahwa pada tahun 2013 sampai 2015, kasus TB paru BTA positif ini cenderung lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Selanjutnya adalah kepadatan penduduk. Nah, dari hasil tersebut, hasil uji statistik dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara jumlah keluarga miskin dengan jumlah kasus TB paru BTA positif di Kota Kendari pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Selanjutnya itu ada keluarga miskin. Hasil uji statistik dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya korelasi atau hubungan antara jumlah keluarga miskin dengan jumlah kasus TB BTA positif Kendari. Lalu ada kasus TB baru BTA positif di Kota Kendari pada tahun 2013 sampai 2015. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang terdapat dalam jurnal tersebut berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa poin. Selama 3 tahun terakhir dari tahun 2013 sampai 2015 terjadi peningkatan kasus TB paru BTA positif setiap tahunnya. Selanjutnya, tidak ada kolerasi antara kepadatan penduduk dan jumlah keluarga miskin dengan kasus TB paru BTA positif. Selanjutnya, insidensi tuberkulosis paru BTA positif cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Baiklah, sekian hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.